Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami untuk penyamaan persepsi kita bersama terkait tentang bagaimana tata laksana dari penyelenggaraan kegiatan PLK yang berlangsung pada semester Juli-Desember ini. Nah, terlebih dahulu mohon izin untuk bisa men-share bahan sajian di mana Bapak dan Ibu bahan paparan ini adalah bahan paparan juga yang sudah kami sampaikan pada saat serah terima dengan sekolah mitra kita di Kota Padang. Dan demikian juga yang disampaikan di saat serah terima di kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa selama 6 bulan? Kita mendefinisikannya ke dalam 10 jenis kegiatan berikut. Minggu pertama dan kedua mahasiswa berada di sekolah, mahasiswa melakukan observasi sekolah mitra. Maka selama 2 minggu itu harapannya mahasiswa kita sudah mengenal seluruh unsur yang ada di sekolah, baik pada unsur manajemen, tata usaha, unit-unit yang ada di sekolah, serta majelis guru. Serta mengenal dengan baik bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan di sekolah, serta penguatan bagi kegiatan-kegiatan siswa ataupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Maka hasil observasi ini nanti akan disusun oleh mahasiswa menjadi sebuah laporan observasi, yang mana penilaiannya nanti akan kita buka hingga tanggal 16 Agustus. Dan pada saat ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan setelah simulasi yang kita lakukan pada hari ini, maka proses penilaian laporan observasi sekolah mitra mahasiswa itu akan segera kita buka setelah adanya penyamaan persepsi kita bersama dari semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan PLK asistensi mengajar ini. Kemudian di dalam proses kegiatan pembelajaran, maka harapannya mahasiswa kita ini mematangkan diri bersama dengan guru pamong, di bawah binaan, di bawah pengarahan dari guru pamong, berdasarkan kepada perangkat ajar yang sudah dikembangkan oleh guru pamong, maka kemudian mahasiswa menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, serta kalau di dalam kurikulum merdeka itu kita sebut dengan TP dan ATP, kemudian termasuk media LKPD-nya. Semua perangkat modul ajar yang dibutuhkan bagi mahasiswa atau bagi seorang guru dalam melaksanakan kegiatan dan proses pembelajaran, maka mahasiswa ikut di dalam proses pengembangan. Meskipun sebenarnya di lapangan Bapak dan Ibu, proses pengembangan itu pun sudah dilakukan oleh guru-guru kita, oleh guru pamong kita, apalagi bagi Bapak Ibu yang menjadi pamong yang kebetulan juga sudah terlibat aktif di dalam kegiatan guru penggerak. Maka tentu semua modul ajar yang Bapak Ibu kembangkan itu sudah dikemas berbasiskan kurikulum merdeka. Maka bagaimana semuanya itu disusun Bapak dan Ibu, maka di dalam proses ini kolaborasi dengan mahasiswa menjadi kunci poin keberhasilan. Maka dengan demikian harapannya apa yang sudah Bapak Ibu kembangkan, apa yang sudah Bapak Ibu susun, mudah-mudahan dengan bantuan adik-adik mahasiswa yang hadir di sekolah pada hari ini akan bisa lebih menyempurnakan dari semua perangkat ajar yang sudah Bapak Ibu miliki. Maka kemudian aktivitas yang kelima nanti adalah praktek pembelajaran terbimbing. Kami mengagendakan Bapak dan Ibu kegiatan praktek pembelajaran terbimbing ini kita mulai pada tanggal 20 Agustus setelah mahasiswa menjalani proses yang kita sebut dengan asistensi mengajar tadi. Jadi mahasiswa saat ini sampai 16 Agustus masuk ke kelas binaan guru pamongnya. Kemudian di dalam kegiatan praktek pembelajaran terbimbing ini, maka mahasiswa mulai latihan mengajar. Jadi mahasiswa belum dilepas, kurang lebih selama 4 minggu, maka mahasiswa masih tetap didampingi oleh guru pamong di kelas. Sampai nanti guru pamong melihat bahwa kecakapan dari mahasiswa ini sudah memenuhi untuk standar minimal sebagai seorang guru yang mandiri mengajar di kelas, baru kemudian mahasiswa dilepas untuk aktivitas yang keenam, yaitu praktek pembelajaran mandiri.
maksimal kegiatan praktek pembelajaran terbimbing ini adalah selama 4 minggu. Tetapi kalau umpamanya pada minggu kedua atau minggu ketiga Bapak Ibu pamong melihat bahwa anak mahasiswa yang Bapak Ibu dampingi ini kemudian sudah cukup cakap untuk diberikan pembelajaran mandiri, maka sudah boleh dilanjutkan kepada kegiatan praktek pembelajaran mandiri. Tetapi jika belum, maka beri kesempatan hingga minggu keempat dari praktik pembelajaran terbimbing ini. Setelah itu, Bapak dan Ibu, kegiatan keenam adalah praktek pembelajaran mandiri. Maka selama kegiatan praktek pembelajaran mandiri ini, mahasiswa melakukan proses pembelajaran dan manajemen kelas secara mandiri tanpa lagi dibimbing dan didampingi oleh guru pamong di dalam kelas. Namun bukan berarti bahwa semua proses pembelajaran dan semua aktivitas itu dilepaskan sepenuhnya kepada mahasiswa. Mahasiswa tetap membutuhkan arahan, pendampingan, bimbingan dari guru pamong terkait dengan bagaimana supaya mereka memiliki confidence yang lebih tinggi di dalam proses pembelajaran nantinya. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa juga terlibat secara aktif di dalam kegiatan manajemen sekolah. Artinya Bapak dan Ibu, di samping mengajar, maka mahasiswa juga mengisi kegiatan-kegiatan lain di sekolah. Jadi kalau nanti ada mahasiswa beralasan bahwa praktek lapang kependidikan itu hanya praktek untuk mengajar Bapak dan Ibu, itu merupakan suatu alasan yang tidak benar. Jadi mahasiswa juga boleh dilibatkan di dalam kegiatan manajemen sekolah, bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk untuk aktivitas non-teaching dan ekstrakurikuler di sekolah mitra pada kegiatan yang ke-9. Kegiatan non-teaching misalnya adalah menjadi guru piket, menjadi piket di perpustakaan, ataupun membantu kegiatan-kegiatan pengembangan diri pada anak didik, serta kegiatan ekstrakurikuler, baik itu OSIS, pramuka, kesenian, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, selama penyelenggaraan PLK ini, mahasiswa belajar untuk melakukan penelitian tindakan. Gunanya apa? Karena nanti ketika mahasiswa ini menjadi guru, dia kadang-kadang membutuhkan suatu proses evaluasi komprehensif terhadap proses pembelajaran yang dilakukannya. Salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk evaluasi komprehensif kegiatan pembelajaran adalah melalui penelitian tindakan kelas. Maka Bapak dan Ibu, kita mengagendakan penelitian tindakan kelas ini dimulai semenjak mahasiswa berada pada aktivitas praktek pembelajaran mandiri. Jadi sejak hari ini Bapak dan Ibu, mahasiswa masih memiliki kesempatan kurang lebih 5 minggu untuk mempersiapkan diri melaksanakan penelitian tindakan kelas. Maka dalam minggu ini sampai tanggal 16, mahasiswa berdiskusi bersama dengan guru pamong tentang rencana dari uji coba atau tindakan action research yang dilakukan di kelas nantinya. Lalu kemudian selama praktek pembelajaran terbimbing 4 minggu mulai tanggal 20, maka mahasiswa merumuskan dan merampungkan proposal penelitian tindakan kelasnya di bawah arahan dari guru pamong dan persetujuan dari dosen pembimbing. Maka pada saat mahasiswa mulai memasuki tahap praktek pembelajaran mandiri atau latihan mengajar mandiri LMM, maka mahasiswa langsung melakukan penelitian tindakan kelas. Namun demikian Bapak dan Ibu, tidak tertutup kemungkinan mungkin ada di antara mahasiswa kita itu di samping PLK mereka juga langsung melakukan penelitian skripsi. Maka Bapak dan Ibu, kami memfasilitasi melalui kebijakan terakhir yang kami informasikan kepada pihak sekolah, pimpinan sekolah, bahwa minimal 1 orang mahasiswa itu diberi kepercayaan atau amanah membina 1 mata pelajaran atau 2 kelas binaan. Kenapa 2 kelas? Agar mahasiswa nanti
bisa menggunakan 2 kelas itu untuk kebutuhan risetnya, 1 kelas treatment, 1 untuk kelas uji coba. Kecuali untuk PG PAUD dan PG SD karena mereka tidak berbasis mapel tapi berbasis kelas, maka boleh hanya 1 kelas. Namun maksimal beban mahasiswa dalam pengajaran adalah maksimal 2 mata pelajaran atau 4 kelas. Sehingga Bapak dan Ibu, kasus-kasus yang terjadi pada masa-masa yang lalu kita harapkan bisa diminimalisasi. Karena pada periode-periode sebelumnya kami temukan beberapa kasus bahwa begitu guru pamong mendapatkan mahasiswa bimbingan PLK, maka ternyata yang terjadi semua tugas dan kewajiban guru pamong itu diserahkan kepada mahasiswa. Sehingga ada yang mengajar sampai 19 jam seminggu dengan beban 9 kelas dan sejenisnya. Maka oleh sebab itu kita coba batasi dengan beban maksimal agar kemudian interaksi guru pamong di sekolah dengan mahasiswa tetap terjalin lebih baik. Karena kalau sudah diserahkan kepada mahasiswa, kita khawatirnya seluruh beban guru pamong, nanti justru guru pamongnya nggak muncul-muncul lagi ke kelas, nggak muncul-muncul lagi ke sekolah. Nah ini yang kita khawatirkan pada akhirnya pembimbingan terhadap mahasiswa tidak berjalan secara maksimal. Dan terakhir, aktivitas mahasiswa itu adalah membuat laporan praktek mengajarnya atau PLK. Laporan PLK yang nantinya akan dinilai oleh DPL. Proses penyusunan laporan praktek mengajar ini atau laporan akhir PLK ini diarahkan dan dibimbing dan disetujui oleh guru pamong dan wakil kurikulum atau kepala sekolah.